Putri saya, yang sudah lebih dari setahun tidak berbicara dengan saya, mengundang saya untuk makan malam. Ketika saya tiba di rumahnya, asisten rumah tangganya mencegat saya dan berbisik, "Jangan masuk. Segera pergi dari sini." Saya membeku di tempat. Saya berlari ke mobil dan mengawasi rumah dari kejauhan. 5 menit kemudian, jantung saya serasa berhenti berdetak saat menerima pesan pada malam Kamis itu. Pesan itu dari Maya, putri saya, setelah lebih dari setahun keheningan total. "Ibu, bisakah kita makan malam bersama hari Selasa? Aku rindu ibu." Dengan tangan gemetar karena tidak percaya, saya membaca kembali kata-kata itu berulang kali. Bagaimana bisa sebuah pesan teks sederhana menerangi semua kegelapan yang telah menyelimuti hidup saya, sejak putri saya memutuskan bahwa saya tidak lagi pantas menerima cintanya? Namun, ketika saya tiba di rumahnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum melanjutkan, jika Anda belum berlangganan saluran kami, pastikan untuk melakukannya, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Mengetahui seberapa jauh cerita kami menjangkau akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Nama saya Dewi Sartika. Saya berusia 58 tahun, dan tepat setahun yang lalu, putri tunggal saya memutuskan untuk menghapus saya dari hidupnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada momen spesifik yang bisa saya tunjuk sebagai awal dari akhir. Itu adalah sebuah penjarakan yang bertahap dan sunyi, hingga suatu hari dia tidak lagi mengangkat telepon saya dan tidak membaca pesan saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa sakit kehilangan anak yang masih hidup. Rasanya seperti sebagian dari diri Anda terus bernapas dan tersenyum di tempat lain, tetapi tidak lagi mengenali Anda. Saya menghabiskan malam yang tak terhitung jumlahnya mencoba memahami apa yang salah, mencari-cari dalam ingatan saya saat yang tepat ketika saya kehilangan kasih sayangnya. Apakah setelah suaminya, Bramantio Wijoyo, masuk ke dalam hidup kami? Apakah saat saya mempertanyakan beberapa keputusan finansial mereka? Atau mungkin saat brunch hari Minggu di sebuah restoran mewah di Senopati, ketika saya mengatakan dia terlihat terlalu kurus dan sakit, dan Bramantio yang maju membentak saya untuk mengurus kesehatan saya sendiri? Sekarang, dengan pesan yang menerangi layar ponsel saya ini, saya merasa seperti orang tersesat di gurun yang tiba-tiba menemukan air. Putus asa, haus, dan bahkan tidak mempertimbangkan bahwa ini mungkin hanya fata morgana. Hari-hari yang tersisa hingga Selasa terasa lebih lama dari sebelumnya. Saya berganti pakaian 5 kali sebelum meninggalkan rumah. Saya mengenakan gaun hijau yang dia berikan pada ulang tahun terakhir kami saat kami masih dekat. Saya merias wajah, mencoba menyembunyikan jejak kesepian di wajah saya. Saya masuk ke mobil dan berkendara ke kompleks perumahan elit di BSD City tempat mereka tinggal, sebuah rumah yang pernah saya bantu beli di masa ketika saya masih disambut. Saya memarkir mobil di depan gerbang utama pada pukul 19.45, 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Saya tidak ingin memberinya alasan untuk menyesali undangannya karena saya terlambat. Halaman depan tampak berbeda, lebih monoton, dengan lebih sedikit bunga. Saya ingat hari ketika kami menanam hortensia biru bersama, yang sekarang telah hilang. Saya mengambil napas dalam-dalam, merapikan rambut saya di kaca spion, dan membuka pintu mobil. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Saat saya berjalan menuju pintu depan, saya melihat Bu Sumi, asisten rumah tangga yang telah bekerja di rumah Maya selama bertahun-tahun, berlari ke arah saya. Wajahnya tegang dengan campuran kekhawatiran dan urgensi. Dia menoleh ke belakang beberapa kali, seolah memastikan tidak ada yang mengawasi, sebelum mendekati mobil saya. "Nyonya Dewi," bisiknya dengan suara bergetar, "jangan masuk. Tolong, pergi secepat mungkin." Saya membeku, tidak mengerti situasinya. "Ada apa, Bu Sumi? Apakah Maya baik-baik saja?" "Bukan soal Mbak Maya," jawab Bu Sumi, matanya melebar. "Ini soal Nyonya. Tolong percaya saya, di dalam tidak aman." Sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut, dia melihat ke arah rumah lagi dan melangkah mundur. Saya harus kembali sebelum dia sadar. "Pergi, Nyonya. Pergilah." Dan dengan itu, dia bergegas kembali ke rumah, meninggalkan saya membeku di trotoar. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya bisa mendengarnya di telinga saya. Apa yang sedang terjadi?
Mengapa Bu Sumi begitu ketakutan? Dan mengapa putri saya, yang tidak berbicara dengan saya selama lebih dari setahun, tiba-tiba mengundang saya makan malam? Seperti kesurupan, saya kembali ke mobil. Kaki saya bergerak secara mekanis sementara pikiran saya berjuang untuk memproses peringatan itu. Saya duduk di dalam, mengunci pintu, dan menyalakan mesin. Tapi saya tidak pergi. Sesuatu di dalam diri saya, mungkin naluri yang sama yang membantu saya bertahan dalam pernikahan yang penuh kekerasan selama 15 tahun sebelum akhirnya saya memiliki keberanian untuk bercerai, menyuruh saya untuk tetap tinggal dan mengamati. Dari kursi pengemudi, saya bisa melihat ruang makan dengan jelas melalui jendela. Tirainya terbuka, seolah-olah mereka mengharapkan saya untuk melihat. Selama beberapa menit, rumah itu sunyi. Lampu-lampu menyala redup, seolah-olah tidak ada orang di rumah. Lalu, tiba-tiba, semuanya menjadi terang. Lampu-lampu menyala satu persatu, seolah-olah seseorang telah menunggu saya pergi untuk melanjutkan rencana mereka. Dua orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya muncul di ruang makan. Seorang pria berjas hitam, dan seorang wanita membawa tumpukan dokumen. Di belakang mereka, Bramantio masuk sambil menelepon, memberi isyarat dengan tangannya seolah-olah memberikan instruksi penting. Dan akhirnya, putri saya, Maya, muncul dengan setelan bisnis dan ekspresi serius yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini jelas bukan makan malam reuni. Ini adalah pertemuan yang direncanakan dengan cermat. Saat saya mengamati, Bu Sumi muncul sejenak di jendela. Mata kami bertemu selama sepersekian detik, dan dia menggelengkan kepalanya secara halus. Gerakan kecil itu memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. Jangan pergi. Saya harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saya mematikan lampu depan mobil dan terus mengamati. Bramantio mendekati meja, mengambil beberapa kertas, dan menyerahkannya kepada Maya. Dia melihatnya, menandatangani sesuatu, lalu tersenyum. Senyum dingin yang tidak saya kenali sebagai milik putri saya. Pada saat itu, saya merasakan perut saya mual. Ini bukan hanya kekhawatiran atau kebingungan. Ini adalah teror. Teror primal dan naluriah yang memberitahu saya bahwa rumah ini, tempat saya pernah begitu bahagia dengan putri saya, sekarang melambangkan semacam bahaya. Dan yang paling menyakitkan adalah putri saya sendiri tampaknya berada di pusat semua itu. 15 menit berlalu saat saya menyaksikan adegan aneh ini berlangsung dengan kaku. Bramantio meninggalkan ruangan dan kembali dengan lebih banyak dokumen. Maya memeriksa sesuatu di layar tablet. Dua orang asing itu masih di sana, berbicara satu sama lain. Itu lebih terlihat seperti pertemuan bisnis daripada makan malam keluarga. Kemudian, Bramantio melihat jam tangannya dan menatap lurus keluar jendela, ke mobil saya. Saya secara naluriah merunduk, jantung saya berdebar kencang. Ketika saya mengangkat kepala lagi, tirai telah ditutup. Rumah yang pernah saya gunakan untuk meninabobokan putri saya kini, telah berubah menjadi misteri yang mengancam di depan mata saya. Saya menyalakan mobil dan pergi, tetapi tidak pulang. Saya tidak bisa. Saya berhenti di sebuah rest area di jalan tol, beberapa kilometer di luar Bogor, dan mencoba menenangkan pikiran saya. Apakah ini semacam jebakan? Mengapa Maya mengundang saya ke makan malam yang jelas-jelas tidak ada? Dan yang terpenting, apa yang diketahui Bu Sumi hingga membuatnya begitu ketakutan? Saya mengeluarkan ponsel dan membaca kembali pesan Maya. Hanya kita berdua. Kata-kata itu sekarang terasa berbeda. Mungkin ini bukan undangan untuk memperbaiki hubungan, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Mungkinkah wanita yang saya besarkan dan cintai tanpa syarat merencanakan sesuatu terhadap saya? Pikiran itu begitu menyakitkan sehingga air mata mulai mengalir di wajah saya sebelum saya menyadarinya. Saya pergi ke toilet rest area dan membasuh muka. Di cermin, saya melihat seorang wanita yang hampir tidak saya kenali. Rambut beruban, lingkaran hitam pekat di bawah mata, tatapan ketakutan. Inikah saya sekarang? Apakah rasa sakit kehilangan putri saya telah mengubah saya menjadi seperti ini? Saya bersandar di wastafel dan mengambil napas dalam-dalam. Saya tidak boleh hancur. Saya harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika saya kembali ke mobil, saya menyadari ada satu panggilan tak terjawab. Nomor tak dikenal. Beberapa detik kemudian, telepon bergetar dengan sebuah pesan.
Nyonya Dewi, ini Sumi. Kita harus bertemu besok siang di kafe terminal bus Kampung Rambutan. Ini penting. Jangan beritahu siapapun. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, saya melihat wajah Maya menandatangani dokumen, Bramantyo melihat jamnya, dan ketakutan di mata Bu Sumi. Apa yang mereka rencanakan? Dan mengapa putri saya terlibat dalam sesuatu yang ditujukan terhadap saya? Saat matahari mulai terbit, saya masih terjaga, duduk di balkon apartemen kecil saya, mengamati kota Bogor yang mulai bangun. Orang-orang di jalan tampak begitu normal, sama sekali tidak menyadari gejolak yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana rasanya bangun di pagi hari tanpa beban mengetahui bahwa orang yang paling Anda cintai di dunia mungkin ingin menyakiti Anda? Saat jam mendekati tengah hari, sebuah tekad tumbuh dalam diri saya. Saya akan pergi ke pertemuan dengan Bu Sumi dan mencari tahu kebenarannya. Karena saya menyadari bahwa ketidakpastian lebih tak tertahankan daripada kebenaran apapun, betapapun menyakitkannya. Terminal bus ramai seperti biasa. Orang-orang bergegas mengejar bus, keluarga mengucapkan selamat tinggal. Remaja dengan ransel besar menunggu transportasi mereka. Saya merasa tidak pada tempatnya di sana. Seorang wanita paruh baya mencari jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak saya tahu bagaimana cara menanyakannya. Kafe itu terletak di sudut yang terpencil, sebuah tempat kecil dengan meja formika dan kursi plastik. Saya memilih meja yang menghadap ke pintu masuk dan memesan kopi yang saya tahu tidak akan bisa saya minum. Perut saya terasa mual. Pukul 12.10, Bu Sumi masuk. Dia berpakaian sederhana dengan jaket gelap dan syal yang sebagian menutupi wajahnya. Matanya melirik dengan cemas, mengamati setiap sudut sebelum akhirnya menuju meja saya. Nyonya Dewi, bisiknya, duduk dengan cepat. Terima kasih, sudah datang. Bu Sumi, tolong beritahu saya apa yang terjadi, saya memohon, memegang tangannya yang gemetar di atas meja. Mengapa Anda tidak membiarkan saya masuk kemarin? Apa yang Maya rencanakan? Dia melihat sekeliling, seolah takut ada yang menguping, lalu merendahkan suaranya lebih jauh. Ini bukan hanya Mbak Maya, Nyonya. Ini suaminya, Pak Bramantyo. Dialah yang mengendalikan segalanya. Punggung saya merinding. Sejak awal, saya tidak pernah sepenuhnya mempercayai Bramantyo. Di balik senyum menawannya, ada sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Tetapi Maya begitu jatuh cinta sehingga dia tidak mau mendengarkan kekhawatiran saya. Mengendalikan bagaimana? Saya bertanya. Bu Sumi mengambil napas dalam-dalam. Selama berbulan-bulan, saya melihat hal-hal aneh di rumah itu. Pak Bram mengisolasi Mbak Maya. Pertama dari teman-temannya, lalu keluarganya. Nyonya adalah yang terakhir disingkirkan. Tapi Maya yang memutuskan kontak dengan saya membantah. Bingung, bukan Nyonya. Dialah yang meyakinkannya bahwa Nyonya mencoba mengendalikan hidupnya, bahwa Nyonya tidak menghormati pilihannya. Dia memutarbalikkan segalanya. Dia membuat Mbak Maya percaya bahwa semua orang telah meninggalkannya dan hanya dia yang melindunginya. Bu Sumi berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Dia bahkan mengontrol apa yang dia makan, itulah sebabnya Mbak Maya kehilangan berat badan. Dia bilang dia harus menjaga bentuk tubuhnya, bahwa tidak ada yang suka wanita gemuk. Perut saya terasa mual. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Penjarakan bertahap, perubahan perilaku Maya, cara dia mulai mengulangi kalimat seolah-olah dihafal. Dan makan malam kemarin, saya mendesak. Mengapa mereka mengundang saya? Bu Sumi merendahkan suaranya lebih jauh. Saya mendengar percakapan mereka. Pak Bram mengatakan ada dokumen yang membutuhkan tanda tangan Nyonya. Sesuatu tentang apartemen yang Nyonya bantu beli dan saham yang ditinggalkan ayah Mbak Maya, hal-hal yang Nyonya masih memiliki kendali. Apartemen yang saya danai untuk pernikahan Maya sebagian masih atas nama saya, dan saham yang ditinggalkan oleh mantan suami saya, ayah Maya, saya menjadi wali atasnya sampai Maya berusia 35 tahun, yang hanya beberapa bulan lagi. Apakah mereka akan membuat saya menandatangani dokumen untuk mentransfer semuanya kepada mereka? Bukan hanya itu, Bu Sumi melanjutkan, ragu-ragu, menatap lurus ke mata saya. Saya mendengar Pak Bram berbicara di telepon dengan seorang pria.
Dia berkata, setelah hari Selasa, semuanya akan menjadi milik kita, dan tidak ada yang akan mempertanyakannya. Wanita tua itu tidak akan lagi menjadi halangan. Darah saya serasa membeku. Wanita tua itu. Begitulah Bramantio menyebut saya ketika dia pikir tidak ada yang mendengar. Gagasan bahwa menantu dan putri saya berkonspirasi untuk mengambil aset saya sudah cukup mengejutkan. Tapi ada sesuatu yang lain dalam kata-kata Bu Sumi. Ada lagi yang tidak Anda katakan, bukan, Bu Sumi? Dia mengangguk pelan, setetes air mata mengalir di wajahnya. Nyonya, saya pikir dia akan menyakiti Nyonya. Saya mendengar Bram berbicara tentang kecelakaan. Dia bilang akan mudah untuk membuatnya terlihat seperti Nyonya terpeleset di tangga setelah minum anggur saat makan malam. Kafe itu mulai berputar di sekitar saya. Putri saya sendiri mempertimbangkan kematian saya. Tidak, itu tidak mungkin. Terlalu mengerikan. Maya tidak akan pernah setuju dengan hal seperti itu, kata saya, lebih pada diri saya sendiri daripada pada Bu Sumi. Mbak Maya bukan dirinya yang dulu, Nyonya. Dia memanipulasinya. Dia melakukan apapun yang dia suruh. Dia seperti boneka. Saya duduk diam, mencoba mencerna semuanya. Di satu sisi, saya ingin menyangkalnya, mengatakan itu tidak mungkin. Tetapi di sisi lain, saya tahu Bu Sumi tidak punya alasan untuk mengarang cerita yang begitu mengerikan. Mengapa Anda memberitahu saya ini, Bu Sumi? Mengapa mengambil risiko sebesar ini? Tatapannya bertemu dengan tatapan saya, penuh tekad. Mbak Maya adalah anak yang baik sebelum dia bertemu dengannya. Saya melihatnya tumbuh dewasa. Ingat, saya sudah bekerja untuk Nyonya sejak dia berusia 12 tahun. Suaranya tercekat, dan karena saudara perempuan saya meninggal di tangan pria seperti Pak Bram. Seorang pria yang mengendalikan segalanya, mengisolasinya dari semua orang, dan membuatnya percaya bahwa dunia adalah tempat yang mengerikan dan hanya dia yang bisa melindunginya. Saya merasakan benjolan di tenggorokan saya. Bu Sumi mempertaruhkan pekerjaannya, mungkin keselamatannya, untuk memperingatkan saya. Apakah Anda punya bukti? Sesuatu yang bisa membantu kita? Dia mengangguk dan mengeluarkan alat perekam kecil dari tasnya. Saya merekam beberapa percakapan dan mengambil foto dokumen yang saya temukan di kantornya. Dia sudah menyiapkan segalanya untuk setelah hari Selasa Nyonya. Surat wasiat, pengalihan hak milik, semuanya. Saya mengambil perekam itu dengan tangan gemetar. Bu Sumi, Anda tahu ini kejahatan? Kita harus lapor ke polisi. Tidak, serunya, ketakutan. Belum, Pak Bram punya kenalan di kepolisian. Dia selalu menyombongkan betapa mudahnya menyelesaikan masalah jika Anda mengenal orang yang tepat. Lalu apa yang kita lakukan? Bu Sumi mencondongkan tubuh ke depan. Pertama, Nyonya harus melindungi diri sendiri. Jangan kembali ke apartemen Nyonya. Mereka tahu di mana Nyonya tinggal, mereka tahu rutinitas Nyonya. Nyonya harus tinggal di tempat yang aman sementara kita mencari tahu lebih banyak. Dan Maya, aku tidak bisa meninggalkannya dengan pria itu. Saya akan mengawasinya, Nyonya. Jika dia tahu sesuatu, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi saya bisa membaca kekhawatiran di matanya. Untuk saat ini, keselamatan Nyonya adalah yang terpenting. Saya melihat keluar jendela kafe, ke orang-orang yang lalu lalang, sama sekali tidak menyadari kengerian yang saya alami. Bagaimana saya bisa menghilang begitu saja? Meninggalkan pekerjaan saya di toko buku kecil yang saya kelola, rumah saya, dan bahkan jika Maya terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan terhadap saya, bagaimana saya bisa meninggalkannya? Saya punya sepupu di pedesaan, di Jawa Tengah, kata Bu Sumi, dekat Magelang. Nyonya bisa bilang sedang berkunjung ke sana, tidak ada yang akan mencari Nyonya di sana. Gagasan untuk melarikan diri dan bersembunyi hampir sama menakutkannya dengan pengungkapan yang baru saja saya dengar. Bagaimana jika saya mencoba berbicara dengan Maya sendirian, tanpa Bram? Nyonya, Bu Sumi memotong dengan suara tegas. Anda tidak mengerti. Dia tidak akan memilih Anda. Tidak sekarang. Dia telah sepenuhnya mengendalikannya. Kata-katanya menghantam saya seperti pukulan. Sebuah kebenaran yang tidak ingin saya hadapi. Saya sudah kehilangan putri saya.
Bukan setahun yang lalu ketika dia berhenti berbicara dengan saya, tetapi ketika pria itu masuk ke dalam hidup kami dan mulai menenun jaring manipulasinya. Saya akan pergi ke rumah sepupu Anda, akhirnya saya memutuskan. Tapi bukan untuk bersembunyi, untuk berpikir dan merencanakan bagaimana kita akan menyelamatkan Maya. Bu Sumi mengangguk, tampak lega. Itu yang terbaik, Nyonya. Saya akan mengawasi dari sini dan memberi Anda kabar. Kita akan mengeluarkan Mbak Maya dari sana. Saat kami meninggalkan kafe, dunia tampak berbeda, lebih mengancam. Sinar matahari siang tidak lagi terasa hangat, dan wajah orang-orang di sekitar saya tampak seperti topeng yang menyembunyikan niat yang tidak diketahui. Saya sedang dalam perjalanan untuk meninggalkan semua yang saya tahu, melarikan diri dari bahaya yang datang dari orang yang paling saya cintai di dunia. Sebelum kami berpisah, saya menatap Bu Sumi untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu dan awasi putriku. Selalu, Nyonya. Saya berjalan ke mobil, merasakan beratnya alat perekam di saku jaket saya. Benda kecil ini menyimpan kebenaran yang bisa menghancurkan keluarga saya selamanya. Tapi itu juga bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan putri saya dari monster yang melahapnya dari dalam. Rumah sepupu Bu Sumi berada di sebuah desa kecil dekat Magelang, sekitar 3 jam perjalanan dari kota. Itu adalah tempat yang sederhana dengan jalan tanah, di mana orang tidak mengunci pintu mereka di malam hari. Bude Lastri, seorang wanita berusia 70-an, menyambut saya seolah-olah kami adalah teman lama, tidak banyak bertanya ketika Bu Sumi secara samar menjelaskan bahwa saya perlu tinggal selama beberapa minggu. Teman Sumi adalah temanku juga, katanya, menunjukkan sebuah kamar di belakang rumah dengan tempat tidur besi dan tirai bermotif bunga yang mengingatkan saya pada rumah nenek saya. Tinggallah selama yang kamu butuhkan. Malam pertama itu, duduk di teras di bawah langit yang penuh bintang yang tidak pernah Anda lihat di kota, saya mencoba menenangkan pikiran saya. Saya mendengarkan rekaman yang diberikan Bu Sumi dan memeriksa foto-foto dokumen. Setiap bukti lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Bramantio telah dengan cermat menyusun rencana untuk mengambil alih tidak hanya saham milik Maya, tetapi juga properti atas nama saya. Ada surat wasiat palsu dengan tanda tangan saya yang dipalsukan, yang menyatakan bahwa jika saya meninggal, semuanya akan jatuh ke tangan Maya. Dan dokumen-dokumen lain akta pengalihan hak, surat kuasa semuanya dengan tanda tangan saya yang dipalsukan, hanya menunggu tanggal untuk diserahkan. Tetapi bagian yang paling mengerikan adalah mendengar suara putri saya di rekaman itu. Sebuah suara yang hampir tidak saya kenali, secara mekanis menyetujui kata-kata Bramantio, mengulangi kalimat-kalimat yang dihafal tentang bagaimana saya selalu mengendalikannya, tidak pernah mendukungnya, dan pantas ditinggalkan sendirian. Seolah-olah dia adalah ahli ventriloquy, dan Maya adalah bonekanya. Keesokan paginya, saya mengambil ponsel untuk menelepon pengacara saya, seorang teman lama bernama Andi Rahman, tapi saya ragu. Jika Bramantio memantau panggilan saya, jika dia mengetahui di mana saya berada. Saya memutuskan untuk lebih berhati-hati. Saya menggunakan telepon rumah Bude Lastri, menelepon dari nomor yang tidak akan dikenali Bramantio. "Dewi?" jawab Andi, terkejut. "Kamu di mana?" "Aku sudah mencoba menelepon ponselmu berkali-kali." "Aku harus keluar kota selama beberapa hari," jawab saya samar-samar. "Andi, aku butuh bantuanmu, tapi ini harus dirahasiakan." Saya menjelaskan situasinya sejelas mungkin tanpa memberikan terlalu banyak detail di telepon. Andi mendengarkan dengan tenang, sesekali mengajukan pertanyaan yang tajam. "Ini serius, Dewi," katanya akhirnya. "Jika kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan, kita harus segera lapor ke polisi." "Belum," jawab saya, mengingat peringatan Bu Sumi. "Bram punya koneksi. Kita harus bergerak secara strategis." "Lalu apa rencananya?" "Kita butuh bukti yang lebih konkret. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan." Andi terdiam sejenak. "Aku punya teman di Bareskrim. Itu jalur yang berbeda dari polisi setempat. Aku bisa bicara dengannya tanpa menyebutkan nama dulu." "Lakukan itu," saya setuju. "Sementara itu, ada yang perlu kamu lakukan untukku. Pergi ke apartemenku dan cari map biru di bagian belakang lemari. Isinya dokumen-dokumen penting,
Kunci cadangan masih di tempat yang sama? Ya, dipegang oleh tetangga kamar 305. Selama beberapa hari berikutnya, saya mulai menjalani rutinitas di rumah Bude Lastri. Siang hari, saya membantu pekerjaan rumah tangga untuk mengalihkan pikiran. Malam hari, saya meninjau bukti, membuat catatan, menghubungkan titik-titik. Bu Sumi mengirim pesan singkat dari ponsel prabayar, memberitahu saya tentang situasi di rumah. Bram gelisah. Terus bertanya tentangmu. Maya terlihat bingung. Aku mendengar mereka bertengkar. Dia menelepon aneh. Menyebutkan rencana B. Setiap pesan meningkatkan kecemasan saya. Apa itu rencana B? Dan bagaimana reaksi Maya terhadap hilangnya saya? Di satu sisi, saya ingin segera kembali, menghadapi mereka, dan menuntut penjelasan, tetapi di sisi lain, saya tahu itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Jika dia benar-benar berencana membunuh saya, muncul tanpa rencana hanya akan mempercepat prosesnya. Pada hari keempat, saya menerima telepon dari Andi. Aku sudah bicara dengan kontakku di Bareskrim. Dia tertarik dengan kasus ini, tapi butuh lebih banyak detail. Dan, Dewi, aku pergi ke apartemenmu. Nada suaranya membuat saya cemas. Ada apa? Seseorang sudah ke sana. Tempat itu diobrak-abrik. Aku tidak menemukan map biru itu. Darah saya serasa membeku. Map itu berisi dokumen asli properti, saham, dan surat wasiat saya yang sah. Itu adalah polis asuransi saya jika terjadi sesuatu pada saya. Mereka selangkah lebih maju dari kita, bisik saya. Bukan hanya itu, lanjut Andi. Ada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadapmu. Apa? Penyelidikan apa? Sepertinya seseorang melaporkan bahwa ada kegiatan ilegal di toko bukumu. Penggelapan pajak, pencucian uang, hal-hal seperti itu. Omong kosong, tentu saja, tapi penyelidikan sedang berjalan. Strategi Bramantio menjadi jelas. Jika saya muncul, saya akan menghadapi tuduhan kriminal. Skandal publik yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengambil semua yang telah saya bangun. Bagaimana dengan Maya? Apa kamu sudah bicara dengannya? Andi menghela napas. Aku sudah mencoba. Dia tidak mengangkat teleponku. Aku pergi ke rumahnya, dan satpam tidak mengizinkanku masuk. Katanya mereka tidak menerima tamu. Situasinya memburuk lebih cepat dari yang saya bayangkan. Dia tidak hanya mencoba menghapus keberadaan finansial saya, tetapi juga reputasi saya. Itu adalah jebakan yang sempurna. Jika saya tetap bersembunyi, saya akan kehilangan segalanya. Jika saya muncul, saya akan ditangkap. Kita harus bergerak lebih cepat, saya memutuskan. Kontakmu di Bareskrim itu? Bisakah mereka memulai penyelidikan tanpa memberitahu polisi setempat? Mungkin. Tapi mereka akan membutuhkan bukti konkret. Aku punya rekaman. Apakah itu cukup untuk memulai? Mungkin. Biar aku periksa. Ketika saya menutup telepon, saya menyadari Bude Lastri berdiri di ambang pintu dapur, menatap saya dengan khawatir. Masalah besar, ya? Tanyanya, duduk di meja di sebelah saya. Saya mengangguk tanpa memberikan detail. Dia meraih tangan saya dengan tangannya yang keriput oleh waktu dan kerja keras. Tahu tidak, waktu aku masih muda, suamiku memukuliku setiap hari karena hal-hal sepele. Aku pikir aku pantas mendapatkannya, bahwa memang begitulah seharusnya. Sampai suatu hari dia memukul anak kami. Saat itulah aku sadar. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kekuasaan yang ingin dia miliki atas kami. Saya menatapnya, terkejut dengan pengakuan yang tiba-tiba ini. Maksudku, lanjutnya, kadang-kadang kita perlu melihat orang yang kita cintai disakiti untuk memahami bahwa kita juga sedang disakiti. Putrimu dalam bahaya, bukan? Ya, saya mengakui. Tapi dia tidak melihatnya, karena dia tidak membiarkannya melihat. Itulah cara mereka melakukannya. Mengisolasi, mengendalikan, membuatmu meragukan penilaianmu sendiri. Saat kamu akhirnya sadar, seringkali sudah terlambat. Bagaimana Anda bisa keluar? Senyum sedih muncul di wajah Bude Lastri. Aku tidak keluar. Dia meninggal. Serangan jantung saat sedang marah. Tuhan punya selera humor yang aneh, bukan? Dia bangkit dan merapikan celemeknya. Tapi kamu masih bisa menyelamatkan putrimu dan dirimu sendiri.
Setelah dia pergi, saya duduk merenungkan kata-katanya. Mungkin Budha Lastri benar. Mungkin masalahnya tidak pernah antara Maya dan saya. Bramantio yang menciptakan perpecahan ini, memupuknya dengan kebohongan dan manipulasi. Dan jika putri saya mengulangi kalimat-kalimat mengerikan itu tentang saya, itu bukan karena dia mempercayainya, tetapi karena dia telah memprogramnya untuk mengatakannya. Malam itu, saya menerima pesan dari Bu Sumi yang mengubah segalanya. Dia berencana membawanya pergi. Aku dengar dia bicara tentang rumah di luar negeri. Dia bilang, kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Kemana dia akan membawanya? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepala saya. Jika Bramantio berhasil membawa Maya ke luar negeri, saya mungkin benar-benar tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan jika dia telah mengubahnya begitu banyak hanya dalam 2 tahun, apa yang akan dia lakukan ketika dia benar-benar mengisolasinya, di mana tidak ada yang bisa menantangnya? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak bisa mempercayai sistem peradilan untuk bergerak tepat waktu. Putri saya berada dalam bahaya langsung yang tidak dia sadari. Saya harus mengeluarkannya dari cengkraman Bramantio sebelum terlambat. Saya meraih ponsel dan menelepon Andi. Rencana berubah, kata saya begitu dia menjawab. Kita tidak akan menunggu penyelidikan resmi. Kita harus bertindak sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Operasi penyelamatan, jawab saya, terkejut dengan ketegasan dalam suara saya sendiri. Aku akan mengeluarkan putriku dari rumah itu, dan kamu akan membantuku. 2 hari berikutnya dihabiskan untuk menyusun rencana yang dalam keadaan normal akan saya anggap gila. Andi, yang awalnya ragu-ragu, akhirnya setuju bahwa dengan ancaman Bramantio membawa Maya ke luar negeri, kita tidak bisa menunggu lambatnya proses hukum. Kamu tahu ini bisa salah dalam banyak hal, kan? Dia memperingatkan saat kami berbicara di ponsel prabayar yang dipinjamkan Budha Lastri. Aku tahu, jawab saya. Tapi berdiam diri sementara putriku menghilang selamanya akan jauh lebih buruk. Andi memiliki koneksi. Salah satunya adalah Pak Tono, seorang mantan polisi yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta, dan yang lainnya adalah Dr. Larasati, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam korban hubungan yang penuh kekerasan. Mereka setuju untuk membantu, lebih karena persahabatan mereka dengan Andi daripada keyakinan pada cerita saya. Tapi itu tidak masalah. Yang saya butuhkan bukanlah keyakinan, tetapi orang-orang yang kompeten. Rencananya relatif sederhana. Kita harus menciptakan situasi di mana Maya sendirian, tanpa Bramantio, cukup lama bagi kita untuk berbicara dengannya. Bu Sumi adalah kunci dari rencana ini. Dia akan memberitahu kami kapan Bramantio meninggalkan rumah, idealnya selama beberapa jam, dan saat itulah kami akan bertindak. Bagaimana jika dia tidak mau ikut dengan kalian? Tanya Pak Tono saat kami bertemu di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan tol, di tengah-tengah antara kota dan Bogor, tempat kami bersembunyi. Dia tidak perlu mau, jelas Dr. Larasati. Dalam kasus manipulasi psikologis yang parah, korban seringkali tidak menyadari situasinya. Tugas kita adalah menciptakan celah dalam kontrol itu, memberinya kesempatan untuk berpikir sendiri, bahkan hanya untuk beberapa jam. Bagaimana jika dia kembali saat kita di sana? Saya bertanya. Merasakan punggung saya merinding membayangkannya. Kami akan siap, kata Pak Tono tanpa menjelaskan lebih lanjut, tetapi sikapnya membuat saya percaya bahwa dia tahu cara menangani orang-orang seperti Bramantio. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Bu Sumi mengirim pesan pada jam 9 pagi. Dia akan ke Singapura hari ini. Perjalanan bisnis. Penerbangan jam 11. Tidak akan kembali sampai malam ini. Dia akan sendirian di rumah. Jantung saya berdebar kencang, sekarang atau tidak sama sekali. Saya bertemu dengan Andi, Pak Tono, dan Dr. Larasati di sebuah pom bensin yang telah disepakati 10 menit dari rumah Maya. Andi tampak gugup, terus-menerus memeriksa jamnya. Pak Tono tenang, hampir acuh tak acuh, seolah-olah kami hanya akan minum kopi santai. Dr. Larasati sedang meninjau catatannya, tampaknya mempersiapkan pendekatan psikologisnya. Ingat, katanya, Maya mungkin akan melawan. Dia mungkin berteriak, menangis, menuduh kita telah meninggalkannya. Itu normal.
Yang penting adalah tetap tenang dan membuatnya merasa aman. Tepat pukul 12 siang, kami mendapat konfirmasi dari Bu Sumi. Bramantyo telah pergi, dan pesawatnya sudah lepas landas. Itu adalah sinyal kami. Perjalanan ke rumah Maya dilakukan dalam keheningan yang tegang. Setiap orang di dalam mobil tampak tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Saya mencoba membayangkan bagaimana rasanya bertemu kembali dengan putri saya setelah sekian lama dan dalam keadaan yang begitu aneh. Kami tiba di kompleks perumahan elit itu. Pak Tono, yang menyamar sebagai kurir dengan paket palsu, berhasil membuat satpam membuka gerbang tanpa masalah. Begitu masuk, kami berkendara perlahan ke rumah. Bu Sumi sedang menunggu kami di taman, di luar pandangan tetangga. Dia di ruang keluarga, lapornya, tampak sangat tegang, sedang menonton TV. Kondisinya tidak baik. Dia hampir tidak keluar dari kamarnya selama beberapa hari terakhir. Perintah Bramantyo? Tanya Pak Tono. Bukan. Dia menelepon setengah jam yang lalu untuk memastikan dia di rumah. Dia selalu begitu saat pergi. Menelepon setiap jam. Jadi kita punya waktu sekitar 30 menit sampai panggilan berikutnya, hitung Andi, kita harus cepat. Kami masuk melalui pintu belakang, yang sengaja tidak dikunci oleh Bu Sumi. Rumah itu sunyi kecuali suara TV yang samar dari ruang keluarga. Saya melangkah maju, jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya pikir saya bisa mendengarnya. Dan di sana, untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, saya melihat putri saya. Maya duduk di sofa, terbungkus selimut meskipun cuaca panas. Dia sangat kurus hingga saya hampir tidak mengenalinya. Rambutnya, yang dulu panjang dan penuh kehidupan, diikat menjadi sanggul yang berantakan. Lingkaran hitam pekat membayangi wajahnya yang pucat. Putri cantik saya, yang selalu penuh semangat, tampak seperti hantu dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan kami pada awalnya, tenggelam dalam acara TV yang sepertinya tidak benar-benar dia tonton. Ketika dia akhirnya melihat saya, matanya melebar karena terkejut. Ibu, bisiknya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hai, sayang, jawab saya, berusaha menjaga suara saya tetap stabil, menahan air mata yang mengancam akan keluar. Dia tiba-tiba berdiri, selimutnya jatuh. Dia mengenakan piyama longgar yang semakin menonjolkan tubuhnya yang sangat kurus. Apa yang ibu lakukan di sini? Bagaimana ibu bisa masuk? Saya langsung merasakan ketakutan dalam suaranya. Bukan hanya keterkejutan, itu adalah kepanikan. Kita perlu bicara, Maya, kata saya, mengambil langkah ke arahnya. Ibu khawatir padamu. Dia melangkah mundur, melirik dengan cemas ke orang-orang asing yang bersama saya. Kalian tidak seharusnya di sini. Mas Bram akan segera kembali. Kalian harus pergi. Suami Anda ada di Singapura, Pak Tono memberitahu dengan tenang. Dia tidak akan kembali sampai malam ini. Ketakutan di mata Maya semakin menjadi-jadi. Bagaimana kalian tahu itu? Apakah kalian memata-matai saya? Aku akan panggil polisi. Dia dengan panik mencari ponselnya. Tetapi seperti yang telah kami rencanakan, Bu Sumi sudah mengeluarkannya dari ruangan. Dokter, Larasati melangkah maju, suaranya lembut dan menenangkan. Maya, nama saya Larasati. Saya seorang psikolog, dan saya di sini untuk membantu. Kami tidak bermaksud menyakitimu. Kami hanya ingin bicara. Aku tidak butuh bantuan, jawab Maya secara otomatis, seolah mengulangi kata-kata yang telah sering dia dengar. Aku baik-baik saja. Kalian yang jadi masalah, selalu mencampuri hidupku. Kata-kata itu menusuk saya seperti pisau, tetapi Dr. Guana, Larasati telah mempersiapkan saya. Itu adalah kata-kata Bramantyo, bukan Maya. Sayang, saya mencoba lagi. Kamu mengundangku makan malam. Ingat, Selasa lalu, kamu mengirimiku pesan. Maya tampak bingung sejenak. Aku tidak mengirim apa-apa. Kamu mengirimnya, saya bersikeras, menunjukkan pesan di ponsel saya. Dia menatap layar, kebingungannya semakin jelas. Itu nomorku, tapi bukan aku yang menulisnya. Itu Bramantyo, bukan? Saya bertanya dengan lembut. Dia mengambil ponselmu dan mengirim pesan itu, berpura-pura menjadi kamu. Maya membuka mulut untuk menyangkal, tetapi kemudian menutupnya, seolah-olah ada sesuatu yang berkelebat di benaknya.
Dia bilang akan lebih baik jika kita berdamai, bahwa aku terlihat sedih karena tidak bicara dengan ibu lagi. Tapi kemudian dia bilang ibu membatalkannya, bahwa ibu tidak ingin bertemu denganku. Aku di sana, Maya. Pada waktu yang ditentukan. Tapi Bu Sumi tidak membiarkanku masuk, karena dia mendengar Bramantio merencanakan sesuatu terhadapku. Maya melirik Bu Sumi, yang mengangguk dalam diam. Itu benar, Mbak. Saya mendengar dia bicara tentang membuatnya terlihat seperti kecelakaan, bahwa setelah ibu Mbak jatuh dari tangga, Mbak akan mewarisi segalanya. Tidak, bisik Maya, menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan melakukan itu, dia mencintaiku, dia melindungiku. Melindungimu dari apa, Maya? Tanya Dokter Larasati, suaranya masih tenang. Dari dunia? Dari orang-orang yang mencintaimu? Lihat dirimu sendiri. Apa kamu bahagia? Apa kamu sehat? Atau apa kamu hidup dalam ketakutan terus-menerus? Maya mulai menangis, bahunya berguncang karena beban pertanyaan itu. Saya ingin berlari ke arahnya, memeluknya, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi Dokter Larasati sudah jelas, jaga jarak emosional pada saat-saat pertama ini. Maya perlu waktu untuk mencerna. Dia bilang kalian tidak mengerti aku, isaknya. Bahwa kalian ingin mengendalikanku. Bahwa hanya dia yang tahu apa yang terbaik untukku. Dan kamu percaya itu? Saya bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Akunya, tiba-tiba tampak lelah. Aku sangat lelah. Saat itulah saya menyadari betapa hancurnya putri saya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Bramantio secara sistematis telah menghancurkan kepercayaan dirinya, rasa realitasnya, hubungannya dengan dunia, dan saya telah membiarkannya terjadi dengan menjaga jarak ketika seharusnya saya berjuang lebih keras. Maya, kata dokter. Larasati, kamu tidak perlu memutuskan apapun sekarang. Kami hanya memintamu untuk ikut dengan kami selama beberapa jam, untuk bicara di tempat yang netral, jauh dari pengaruh Mas Bram. Dia akan marah jika aku pergi, bisiknya, ketakutan yang jelas dalam suaranya. Apakah dia mengontrol kemana kamu pergi? Tanya Pak Tono, nadanya profesional tetapi matanya menunjukkan kemarahan. Maya ragu-ragu, seolah untuk pertama kalinya menyadari betapa tidak masuk akalnya situasinya. Dia bilang itu untuk keselamatanku. Bahwa ada orang yang ingin menyakiti kita. Orang-orang seperti ibumu. Seperti ibumu? Tanya Andi, berbicara untuk pertama kalinya. Maya menatapku, dan aku melihat sesuatu di matanya yang sudah lama tidak kulihat, keraguan. Bukan tentangku, tapi tentang kebohongan yang telah dia percayai. Dia bilang ibu ingin memisahkanku darinya. Bahwa ibu cemburu karena aku memiliki pernikahan yang sempurna dan ibu gagal. Saya mengambil napas dalam-dalam, merasakan pedihnya kata-kata itu, tetapi memahami bahwa itu tidak benar-benar miliknya. Maya, ayahmu dan aku berpisah karena dia selingkuh. Kamu tahu itu. Dan aku tidak pernah menginginkan apapun selain kebahagiaanmu. Jika Bramantio benar-benar membuatmu bahagia, aku akan menjadi orang pertama yang mendukungmu. Tapi dia tidak membuatmu bahagia, kan? Dr. Kans, Larasati melanjutkan, memanfaatkan momen kerentanan itu. Setiap hari kamu menjadi lebih terisolasi, lebih kurus, lebih takut. Air mata Maya sekarang mengalir deras. Dia bilang aku gemuk. Bahwa jika aku tidak menjaga diri, tidak ada yang akan menginginkanku. Bahwa aku harus bersyukur dia mau menerimaku seperti ini. Mendengar ini, hati saya hancur. Putri cantik saya, yang selalu percaya diri, dibuat meragukan penampilannya sendiri. Mbak Maya, kata Bu Sumi, mendekat dengan hati-hati. Pak Bram bukan orang yang Mbak pikirkan. Dia memanipulasi Mbak, sama seperti dia memalsukan dokumen ibu Mbak. Dokumen apa? Tanya Maya, bingung. Andi mengeluarkan salinan dokumen palsu yang telah difoto Bu Sumi dari tas kerjanya. Ini, tanda tanganmu dan ibumu dipalsukan. Ini bagian dari rencana untuk mengambil alih properti, saham, segalanya. Maya memeriksa dokumen-dokumen itu, kebingungannya berubah menjadi syok.
Ini tanda tanganku, tapi aku tidak pernah menandatangani ini. Dan ini tanda tangan ibu, pada dokumen yang bahkan belum pernah kulihat. Tiba-tiba, telepon rumah berdering, mengejutkan kami semua. Jam dinding menunjukkan pukul 13.30. Waktu untuk panggilan kontrol Bramantio. Itu dia, bisik Maya, kepanikannya kembali, jika aku tidak menjawab. Jawab, perintah Dokter Larasati. Bertingkahlah seperti biasa, katakan semuanya baik-baik saja. Maya ragu-ragu, jelas-jelas berkonflik, menatap kami semua. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia mengangkat gagang telepon. Halo, sayang, katanya, mencoba terdengar biasa saja, tetapi suaranya tegang. Ya, aku di rumah. Tidak ada apa-apa. Ya, aku mengikuti diet. Tidak ada tamu. Dia berhenti, menatap kami dengan kecemasan yang semakin besar. Tidak ada yang aku sembunyikan. Ya, aku sendirian. Hanya Bu Sumi di sini, keheningan lain yang lebih lama. Bram, aku tidak bohong, tolong jangan bilang begitu. Tidak, aku tidak menangis. Keputusasaan dalam suaranya terlihat jelas. Bramantio, bahkan melalui telepon, jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Kita harus pergi sekarang, gumam Pak Tono, merasakan situasinya. Maya, bisik saya. Tolong, ikutlah dengan kami. Dia menatapku, gagang telepon masih menempel di telinganya, air mata mengalir tanpa suara. Lalu, dalam sekejap kejelasan yang memberiku harapan, dia berkata ke gagang telepon, Bram, aku harus pergi, aku tidak enak badan. Dan dia menutup telepon, mengabaikan dering yang segera menyusul. Dia akan menelepon satpam, katanya, dengan cepat meraih tas tangannya. Kita harus pergi sebelum dia mengunci gerbang. Tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan kecil ini. Kami bergegas keluar melalui pintu belakang. Cara kami masuk. Pak Tono pergi mengambil mobil sementara kami menunggu di taman, tegang, mendengarkan setiap gerakan. Dia akan menemukanku, bisik Maya, memeluk dirinya sendiri. Dia selalu menemukanku. Tidak kali ini, janji saya, akhirnya menyentuh lengannya. Kali ini aku di sini, dan aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Ketika mobil tiba, kami bergegas masuk. Pak Tono mengemudi dengan cepat, tetapi tidak cukup untuk menarik perhatian. Di kaca spion, saya melihat satpam keluar dari posnya, melihat sekeliling, mungkin mencari Maya atas permintaan Bramantio. Saat kami memasuki jalan tol, telepon Bu Sumi berdering. Dia menjawabnya dengan wajah pucat. Pak Bram. Tidak, saya tidak tahu di mana dia. Saya sedang keluar belanja. Dia menutup telepon, gemetar. Dia sangat marah. Dia akan kembali dengan penerbangan tercepat. Berapa banyak waktu yang kita punya? Tanya Andi. Jika dia mendapatkan penerbangan segera, mungkin 3 jam. Itu bukan waktu yang banyak, tetapi harus cukup. Saya melihat Maya, yang duduk di sebelah saya, dengan ekspresi campuran antara lega dan takut. Dia telah mengambil langkah pertama yang paling sulit, tetapi pertarungan baru saja dimulai. Kita mau kemana? Tanyanya dengan suara kecil. Ke tempat yang aman, jawab saya, memegang tangannya. Ke tempat di mana dia tidak bisa menemukanmu. Saat mobil melaju di jalan tol, membawa kami semakin jauh dari rumah horor itu, saya merasakan campuran ketakutan dan tekad. Bramantio akan mengejar kami dengan semua kemarahan dan sumber dayanya. Tapi saya tidak akan mundur, tidak kali ini. Putri saya membutuhkan saya, dan saya akan berada di sana untuknya, apapun risikonya. Tempat yang aman adalah sebuah villa keluarga kecil milik keluarga Pak Tono di kawasan Puncak, sekitar 100 km dari kota. Cukup terpencil untuk memastikan privasi, tetapi cukup dekat dengan peradaban agar tidak merasa benar-benar rentan. Bangunan utamanya sederhana, dengan 3 kamar tidur, ruang keluarga yang luas, dan dapur bergaya pedesaan. Maya menghabiskan sebagian besar perjalanan dalam keheningan. Sesekali, dia akan mengambil ponselnya, yang telah dikembalikan Bu Sumi sebelum kami pergi, dan menatap layar. Tapi dia tidak menjawab panggilan terus-menerus dari Bramantio. Setiap kali telepon berdering, dia tersentak seolah mengharapkan pukulan fisik.
boleh dimatikan? Dokter Larasati menyarankan dengan lembut. Kamu tidak perlu mendengar suaranya sekarang. Maya ragu-ragu, tetapi akhirnya menyerahkan perangkat itu kepada dokter Larasati, yang mematikannya dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Ketika kami tiba di villa, hari sudah mulai gelap. Langit berwarna ungu sebelum kegelapan total, dan bintang-bintang pertama mulai muncul. Ayo masuk, kata Pak Tono, memarkir mobil di dekat teras. Tidak ada yang mengikuti kita, tapi lebih baik tidak terlihat. Rumah itu bersih tetapi memiliki bau khas tempat yang sudah lama ditutup. Pak Tono menyalakan lampu dan dengan cepat memeriksa kamar-kamar, memastikan kami benar-benar sendirian. Andi pergi ke dapur untuk membuat kopi, sementara dokter Larasati membawa Maya ke sofa ruang keluarga, berbicara dengannya dengan suara rendah, mungkin menggunakan teknik untuk menenangkannya. Saya berdiri di tengah ruang keluarga, menatap putri saya, masih belum percaya bahwa dia benar-benar di sini, bahwa kami berhasil mengeluarkannya dari rumah itu. Rasanya tidak nyata, seperti mimpi yang saya takuti akan saya bangunkan. Kalian berdua perlu bicara, kata dokter Larasati, bangkit. Saya akan membantu Andi di dapur. Saya duduk di sebelah Maya, menjaga jarak yang sopan. Dia meringkuk, seolah mencoba menempati ruang sesedikit mungkin. Tangannya yang kurus dan pucat gelisah di pangkuannya. Bagaimana perasaanmu? Saya bertanya. Tahu itu pertanyaan bodoh, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana lagi. Dia mengangkat bahu, gerakan yang sangat mengingatkan saya pada masa remajanya, bingung, takut. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan di sini. Kamu di sini karena sebagian dari dirimu tahu ada sesuatu yang salah, jawab saya lembut. Meskipun sulit untuk mengakuinya, Maya menatapku, dan aku melihat campuran kemarahan, ketakutan, dan kebingungan di matanya. Ibu benci Mas Bram, kan? Sejak awal, ibu selalu membencinya. Bukan, Maya. Aku mulai meragukannya ketika aku menyadari betapa dia telah mengubahmu, betapa dia telah memisahkanmu dari semua yang mencintaimu. Dia melindungiku, jawabnya secara otomatis, tetapi suaranya kurang yakin. Dari apa, sayang? Dari siapa? Dari ibumu, yang hanya ingin melihatmu bahagia? Dari teman-temanmu, yang tidak pernah kamu temui lagi selama lebih dari setahun? Dari kehidupan yang kamu tinggalkan untuknya? Dia tidak menjawab, tetapi saya melihat air mata menggenang di matanya. Maya, lihat dirimu sendiri, lanjut saya, berusaha agar tidak terdengar menuduh. Kamu begitu kurus hingga aku hampir tidak mengenalimu. Kamu takut pada satu panggilan telepon dari suamimu. Kamu hidup terisolasi, tanpa teman, tanpa keluarga. Apakah ini perlindungan, atau penjara? Setetes air mata jatuh dan mengalir di pipinya. Dia bilang itu untuk kebaikanku, bahwa aku naif, dan orang-orang akan memanfaatkanku. Dan siapa yang memanfaatimu, sayang? Teman-temanmu, yang meneleponmu setiap hari sampai kamu berhenti menjawab? Aku, yang meneleponmu selama berbulan-bulan tanpa jawaban? Atau pria yang mengontrol apa yang kamu makan, kemana kamu pergi, dan dengan siapa kamu bicara? Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan terisak tanpa suara. Saya ingin memeluknya, tetapi saya tahu saya harus membiarkannya memproses emosinya sendiri. Maya harus sampai pada kesimpulannya sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bahagia? Saya bertanya setelah beberapa saat. Dia mengangkat wajahnya yang penuh pemikiran. Aku tidak tahu. Mungkin. Dulu. Sebelum semuanya menjadi serumit ini. Sebelum dia mengisolasimu? Sebelum dia membuatmu meragukan dirimu sendiri dan semua orang di sekitarmu? Maya mengangguk pelan, seolah mengakui sesuatu pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Awalnya berbeda. Dia manis, penuh kasih sayang. Dia membuatku merasa istimewa. Itulah cara mereka melakukannya, kata Andi, kembali ke ruang keluarga dengan nampan kopi. Mereka mulai dengan membuatmu merasa seperti orang terpenting di dunia. Lalu, perlahan-lahan, mereka merendahkanmu, mengisolasimu, sampai kamu benar-benar bergantung pada mereka. Maya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Anda tahu itu?
Andi meletakkan nampan di atas meja dan duduk di kursi berlengan di seberang kami. Adik perempuanku mengalami hal serupa. Butuh bertahun-tahun baginya untuk menyadari apa yang terjadi. Ketika kami akhirnya mengeluarkannya dari situasi itu, dia hampir bukan orang yang kami kenal. Dan bagaimana dia sekarang? Tanya Maya, secercah harapan di matanya. Lebih baik, tidak sepenuhnya pulih. Aku ragu ada yang bisa sepenuhnya pulih dari jenis pelecehan seperti itu. Tapi dia hidup lagi. Dia punya teman, pekerjaan. Dia tertawa. Hal-hal sederhana yang dulu tampak mustahil. Maya tersentak mendengar kata pelecehan. Dia tidak pernah memukulku, bisiknya. Pelecehan bukan hanya fisik, Maya, Dokter Larasati menjelaskan, bergabung dengan kami. Kontrol, manipulasi, isolasi, gaslighting. Ini semua bentuk pelecehan. Gaslighting? Maya bertanya, bingung. Ketika seseorang membuatmu meragukan persepsimu sendiri tentang realitas. Ketika mereka memberitahumu bahwa sesuatu yang terjadi tidak terjadi, atau bahwa kamu hanya membayangkannya. Ketika mereka mengubah kekhawatiranmu yang sah menjadi paranoia. Maya terdiam, dan saya bisa melihat roda gigi berputar di benaknya, menghubungkan titik-titik, menyusun kembali ingatan dalam cahaya baru. Dia melakukan itu, akunya akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ketika aku bilang aku khawatir tentang sesuatu, dia bilang aku bereaksi berlebihan. Ketika aku ingat sesuatu yang dia katakan atau lakukan, dia bersumpah itu tidak pernah terjadi, bahwa aku yang bingung. Dan ketika seseorang seperti ibumu mencoba memperingatkanmu, lanjut Dokter Larasati, dia meyakinkanmu bahwa orang itu punya motif tersembunyi, bahwa mereka cemburu atau jahat dan mencoba memisahkan kalian. Maya menatapku, dan pemahaman perlahan muncul di matanya. Dia bilang ibu posesif, bahwa ibu ingin aku terus bergantung pada ibu karena aku gagal. Aku hanya ingin kamu bahagia, sayang, jawab saya, merasakan suara saya sendiri tercekat, dan aku melihatmu menghilang di depan mataku. Telepon Pak Tono berdering, menginterupsi momen kami. Dia menjawabnya dengan cepat, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia ada di rumah Bude Lastri, lapornya, menutup telepon, polisi, kontakku baru saja memberitahuku. Bram berhasil melacak panggilan yang kamu buat dari sana, Dewi. Dia mengamuk, mengancam semua orang. Darah saya serasa membeku. Bude Lastri baik-baik saja? Ya. Dia tidak ada di rumah. Tapi dia menginterogasi para tetangga, menunjukkan foto-fotomu dan Maya. Hanya masalah waktu sebelum seseorang mengatakan, mereka melihat kalian pergi bersama. Maya menjadi lebih pucat, jika itu mungkin. Dia akan menemukan kita, bisiknya, ketakutan yang jelas dalam suaranya. Tidak, dia tidak akan. Pak Tono meyakinkan. Tidak ada yang tahu tentang villa ini kecuali orang-orang yang benar-benar aku percaya. Dan jika terjadi sesuatu, kami siap. Siap bagaimana? Saya bertanya. Dengan tentara? Pak Tono membuka jaketnya, memperlihatkan pistol yang terselip di pinggangnya. Ingat, saya mantan polisi. Saya punya izin yang sah, dan saya tidak akan ragu menggunakannya jika dia mengancam siapapun di sini. Melihat pistol itu membuat saya tidak nyaman, tetapi anehnya juga lega. Bramantio bukan tipe orang yang akan mundur karena kata-kata atau ancaman kosong. Dia berbahaya, dan mungkin kami memang membutuhkan perlindungan nyata. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Andi. Dia jelas siap melakukan apapun untuk menemukan mereka. Kita harus pergi ke Bareskrim dengan bukti yang kita miliki, saya memutuskan. Besok pagi. Semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya. Baiklah, kata Pak Tono. Seorang teman yang saya kenal bisa mengantar kita ke kantor regional dan memastikan kita didengar oleh orang yang tepat. Saya melihat Maya, yang sedikit gemetar. Apa kamu siap untuk bersaksi melawannya? Untuk memberitahu mereka apa yang telah dia lakukan padamu, pada keluarga kita? Dia ragu-ragu, ketakutan masih terlihat jelas di matanya. Tapi kemudian, perlahan, dia mengangguk. Ya, aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah selalu merasa takut. Kata-kata sederhana itu memberiku harapan. Putri saya kembali,
perlahan-lahan menemukan kembali suara dan kekuatannya. Kalau begitu sudah diputuskan, kata Andi. Besok pagi, kita pergi ke kantor regional. Malam ini kita istirahat. Pak Tono mengatur jadwal jaga. Dia dan Andi akan bergantian berjaga sepanjang malam untuk memastikan tidak ada yang mendekati rumah. Dokter, Larasati menyiapkan obat penenang ringan untuk Maya, yang jelas kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Saya membawanya ke salah satu kamar, dan dia berbaring tanpa berganti pakaian. Saya duduk di tempat tidur di sebelahnya, memandangi wajahnya yang lelah. Ibu, bisiknya, sudah setengah tertidur karena obat. Ya, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Untuk semuanya. Karena mempercayainya daripada ibu. Saya mengelus rambutnya. Seperti yang biasa saya lakukan saat dia masih kecil. Itu bukan salahmu, sayang. Pria seperti Bramantyo adalah ahli manipulasi. Kamu tidak mungkin tahu. Seharusnya aku tahu, desaknya, matanya terpejam. Seharusnya aku melihat tanda-tandanya. Istirahatlah sekarang, bisik saya. Besok akan ada waktu untuk membicarakan semua ini. Dia meraih tangan saya dan meremasnya dengan lemah. Jangan tinggalkan aku, Bu. Tolong. Tidak akan pernah lagi, janji saya, merasakan air mata menggenang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Saya tetap di sisinya sampai dia tertidur lelap, napasnya menjadi dalam dan teratur. Melihatnya begitu rapuh dan lelah, saya mengulangi janji saya dalam hati. Tidak ada yang akan menyakiti putri saya lagi. Tidak ada yang akan membuatnya merasa terjebak atau tidak berharga lagi. Tidak Bramantyo, tidak ada pria lain. Setelah memastikan dia tertidur lelap, saya diam-diam meninggalkan kamar. Di ruang keluarga, saya menemukan Andi, Pak Tono, dan Dr. Larasati berbicara dengan suara rendah. Bagaimana dia? Tanya Dr. Larasati. Tidur, jawab saya, tiba-tiba merasa lelah juga. Obatnya bekerja cepat. Dia membutuhkan istirahat itu, kata Dr. Larasati. Tubuh dan pikirannya sudah lama dalam keadaan waspada terus-menerus. Hidup di bawah tekanan seperti itu sangat melelahkan. Saya duduk bersama mereka, menerima secangkir kopi yang ditawarkan Andi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi besok? Saya bertanya. Jika semuanya berjalan lancar, Bramantyo akan dibawa untuk diinterogasi, jelas Pak Tono. Dengan bukti yang kita miliki rekaman, dokumen palsu, kesaksian Maya dan Bu Sumi kemungkinan besar kita akan mendapatkan perintah penahanan segera, dan jika tidak, saya bertanya, merasakan ketakutan merayap kembali. Kita beralih ke rencana B, jawab Andi. Aku punya kontak di provinsi lain. Aku bisa menemukan tempat yang aman bagi kalian untuk tinggal sampai kita menyelesaikan semuanya secara hukum. Gagasan untuk melarikan diri dan bersembunyi dengan Maya di tempat yang jauh tidaklah ideal, tetapi saya akan melakukan apapun untuk menjaganya tetap aman. Kami berbicara sebentar lagi, menyempurnakan detail rencana untuk besok, sebelum akhirnya kelelahan menguasai saya. Dr. Larasati mengantarku ke kamar lain, mendesakku untuk beristirahat juga. Kamu sangat berani hari ini, katanya saat aku berbaring. Menyelamatkan seseorang dari hubungan yang penuh kekerasan adalah salah satu hal tersulit dan paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang. Dia putriku, jawab saya singkat. Aku akan melakukan apa saja untuknya. Dr. Larasati tersenyum lembut. Istirahatlah. Besok hari yang besar. Setelah dia pergi, saya berbaring menatap langit-langit, mencoba menenangkan pikiran. Begitu banyak yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sejak menerima pesan teks pada hari Kamis itu, hidup saya telah jungkir balik. Rasanya seperti berabad-abad yang lalu. Saya tertidur memikirkan Maya, gadis tersenyum yang pernah dia miliki, dan wanita kuat yang saya yakini bisa dia jadikan lagi. Saya bermimpi tentang hari-hari yang lebih sederhana ketika hanya kami berdua melawan dunia setelah ayahnya pergi. Tawa di dapur, malam film di sofa, pengakuan larut malam. Saya terbangun oleh suara pecahan kaca. Sejenak, saya bingung, tidak tahu di mana saya berada. Lalu ingatan itu kembali seperti kilat. Villa, operasi penyelamatan Maya, rencana untuk besok. Saya segera bangkit, merasakan jantung saya berdebar kencang.
Jam digital di meja samping tempat tidur menunjukkan pukul 03.017. Rumah itu sunyi kecuali suara-suara samar yang datang dari ruang keluarga. Saya berjalan dengan hati-hati menyusuri koridor yang gelap. Suara-suara itu menjadi lebih jelas. Salah satunya adalah suara Pak Tono, tegang dan rendah. Yang satunya lagi membuat darah saya membeku. Bramantio. Di mana mereka? Tuntut suaranya dengan dingin yang menusuk tulang. Sudah kubilang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, jawab Pak Tono, terkendali tetapi tegas. Jangan anggap aku bodoh, geram Bramantio. Aku tahu Dewi membawa istriku. Aku tahu kau membantu mereka. Dan aku tahu mereka ada di sini. Saya berhenti, bersembunyi di balik bayang-bayang di sudut koridor. Dari posisi saya bisa melihat sebagian ruang keluarga. Pak Tono berdiri menghalangi jalan Bramantio, tangannya berada di dekat pinggangnya, di tempat yang saya tahu pistolnya berada. Bramantio membelakangi saya, tetapi postur tubuhnya agresif dan mengancam. Anda masuk tanpa izin di properti pribadi, kata Pak Tono, masih tenang. Sebaiknya Anda pergi sebelum saya panggil polisi. Bramantio tertawa, suara yang dingin dan kejam. Polisi, sungguh, kau pikir mereka akan percaya padamu? Aku punya teman di kantor polisi. Mereka tahu istriku punya masalah mental, bahwa ibunya memanfaatkannya untuk menjauhkannya dariku. Jantung saya berdebar kencang. Bramantio sudah menyusun cerita, melukis kami sebagai penjahat. Taktik khas pelaku kekerasan, selalu selangkah lebih maju, selalu mengendalikan narasi. Aku tidak sendirian, kau tahu? Lanjut Bramantio, mengambil langkah ke arah Pak Tono. Orang-orangku ada di luar. Jika kau tidak membawa Maya keluar sekarang juga, keadaan akan menjadi sangat buruk. Saya melihat tangan Pak Tono bergerak ke arah senjatanya. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Keluar dari rumah ini. Sekarang. Waktu seolah berhenti. Saya tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Jika Bramantio maju, Pak Tono akan menarik senjatanya. Jika Pak Tono menarik senjatanya, Bramantio akan bereaksi, seseorang bisa terluka, atau lebih buruk. Saat itulah, saya mendengar pintu terbuka di belakang saya. Saya berbalik dan melihat Maya keluar dari kamarnya, matanya ketakutan. Itu dia, bisiknya. Dia menemukan kita. Sebelum saya bisa menghentikannya, Maya melewatiku dan masuk ke ruang keluarga. Mas Bram? Panggilnya dengan suara gemetar. Kedua pria itu berbalik ke arahnya. Wajah Pak Tono menunjukkan kewaspadaan, sementara wajah Bramantio menunjukkan campuran kemenangan dan kemarahan yang tertahan. Sayang, kata Bramantio, suaranya tiba-tiba lembut, tetapi matanya tetap dingin. Aku sangat khawatir. Ayo pulang sekarang, ya? Dia mengulurkan tangannya ke arah Maya, tetapi Maya tidak bergerak. Dia berdiri di tengah ruang keluarga, tampak gemetar, tetapi memegang posisinya. Tidak, katanya. Kata itu keluar seperti bisikan. Wajah Bramantio mengeras. Apa katamu? Aku bilang tidak, ulang Maya. Kali ini dengan suara yang sedikit lebih keras. Aku tidak akan pulang denganmu. Saya melangkah ke ruang keluarga, berdiri di samping Maya. Andi dan Dr. Larasati, yang terbangun oleh keributan, muncul dari kamar lain. Anda dengar putri saya, kata saya, menatap lurus ke arah Bramantio. Dia tidak akan pergi kemanapun dengan Anda. Bramantio mengalihkan pandangannya dari Maya ke saya, lalu ke orang lain di ruangan itu, menilai kami. Sejenak, saya pikir dia akan menyerang. Lalu, tanpa diduga, dia tersenyum. Baiklah, katanya, mundur selangkah. Jika kalian mau bermain seperti itu, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Dia menekan sebuah nomor dan berbicara singkat. Mereka di sini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, cahaya terang menyinari jendela ruang keluarga. Lampu depan. Beberapa mobil. Seperti yang kubilang, lanjut Bramantio, senyumnya melebar. Aku tidak datang sendirian. Pak Tono berlari ke jendela dan mengintip dari celah tirai. Sial, gumamnya. Setidaknya ada 3 mobil di luar, dan salah satunya mobil polisi. Hati saya mencelos. Bagaimana Bramantio menemukan kami? Bagaimana dia bisa membuat polisi memihaknya begitu cepat?
Lihat, kata Bramantio, berbalik ke arah Maya. Semua orang tahu ibumu memanipulasimu. Bahwa dia menculikmu untuk menjauhkanmu dariku. Mereka di sini untuk membawamu pulang ke tempatmu seharusnya. Maya menatapnya, ketakutan yang jelas di matanya. Tapi ada sesuatu yang lain juga, tekad. Tidak, ulangnya, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Aku tidak akan pernah ikut denganmu lagi. Senyum Bramantio goyah, digantikan oleh ekspresi kemarahan yang tak terselubung. Kau tidak punya pilihan, sayang. Kau istriku, kau melakukan apa yang kusuruh. Selalu begitu, dan akan selalu begitu. Pada saat itu, terdengar ketukan keras di pintu. Polisi, buka pintu. Andi menatapku dengan putus asa. Apa yang kita lakukan? Kita punya bukti, dokter. Larasati mengingatkannya. Rekaman. Kita tidak melakukan kesalahan apapun di sini. Tapi apakah mereka akan mendengarkan kita? Saya bertanya. Rasa takut mulai merayap. Bagaimana jika Bramantio sudah meyakinkan mereka bahwa kita yang jahat? Pak Tono membuat keputusan cepat. Aku akan buka pintu. Mencoba melawan hanya akan memperburuk keadaan. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Dua petugas berseragam masuk, diikuti oleh seorang pria berjas yang kami duga adalah seorang detektif. Apa yang terjadi di sini? Tanya detektif itu, mengamati ruangan. Bramantio segera mengambil peran sebagai suami yang khawatir. Pak detektif, seperti yang saya jelaskan, istri saya hilang kemarin. Ibunya membujuknya untuk melarikan diri. Saya hanya mencoba membawanya pulang. Detektif itu menatap Maya. Nyonya, apakah itu benar? Apakah Anda di sini atas kemauan sendiri? Sebelum Maya bisa menjawab, Bramantio menyela. Dia tidak sehat, Pak. Dia punya riwayat masalah emosional. Dia bingung. Kemarahan membuncah dalam diri saya. Putri saya baik-baik saja, seru saya. Pria ini telah memanipulasi dan melecehkannya secara psikologis selama bertahun-tahun. Detektif itu menatapku dengan skeptis. Nyonya, kami menerima laporan resmi bahwa Anda mungkin telah menculik putri Anda sendiri. Itu tidak masuk akal, protes Andi. Kami punya bukti pelecehan, manipulasi, dokumen palsu, kesaksian. Anda akan percaya padanya? Bramantio mencibir, berbalik ke arah detektif. Mereka adalah teman-temannya. Tentu saja mereka akan mengatakan apa saja untuk melindunginya. Ruangan itu penuh dengan ketegangan, semua orang berbicara pada saat yang sama. Para petugas tampak bingung, mengalihkan pandangan dari satu kelompok ke kelompok lain, jelas tidak yakin siapa yang harus dipercaya. Saat itulah Maya melangkah maju. Saya ingin mengajukan tuntutan, katanya dengan suara yang sangat jelas dan tegas. Keheningan jatuh di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Tuntutan atas dasar apa, Nyonya? Tanya detektif. Pelecehan psikologis dan emosional, jawab Maya. Pemalsuan dokumen, percobaan penipuan, dan mungkin percobaan pembunuhan. Bramantio menjadi pucat. Kau bicara omong kosong, desisnya. Tidak ada yang akan percaya padamu. Saya punya bukti, lanjut Maya, mengabaikannya. Dia berbalik ke arah dokter, Larasati, yang dengan cepat menyerahkan tas tangannya. Dari dalamnya, Maya mengeluarkan alat perekam yang telah diberikan Bu Sumi kepada saya. Di sini ada rekaman suami saya membahas rencananya untuk memalsukan tanda tangan ibu saya untuk mengambil alih asetnya. Ada juga rekaman dia berbicara tentang kecelakaan yang akan menimpa ibu saya di sebuah makan malam yang tidak pernah direncanakan. Detektif itu mengambil perekam dan memeriksanya dengan minat. Ini serius, Nyonya. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Sangat yakin, jawab Maya. Lalu, perlahan, dia membuka kancing lengan blusnya, menggulungnya, dan memperlihatkan memar di lengannya. Bekas jari yang terlihat jelas di kulitnya yang pucat. Dan ini, katanya, adalah apa yang terjadi ketika saya tidak setuju dengannya, ketika saya tidak makan persis seperti yang dia katakan, ketika saya berbicara dengan seseorang tanpa izinnya. Saya menatap lengan putri saya dengan mual. Bagaimana saya tidak menyadarinya? Bagaimana saya tidak melihat tanda-tanda kekerasan fisik?
Tapi tentu saja, Bramantio terlalu licik untuk meninggalkan bekas di tempat yang bisa dilihat orang. Dan dia telah memisahkan kami terlalu lama. Detektif itu sekarang menatap Bramantio dengan ekspresi yang sangat serius. Tuan, saya pikir kita perlu bicara di kantor. Ini konyol. Bramantio akhirnya meledak, kehilangan kendali. Mereka semua bohong. Dia mengambil langkah ke arah Maya, wajahnya bengkok karena marah, tetapi para petugas dengan cepat mencegatnya, mencengkeram lengannya. Sebaiknya Anda ikut dengan kami sekarang, Tuan, kata salah satu petugas. Kalian tidak mengerti. Bramantio terus meronta. Dia milikku. Dia tidak bisa meninggalkanku. Aku melakukan segalanya untuknya. Saat polisi menyeretnya keluar, Bramantio terus meneriakkan ancaman dan hinaan. Maya hanya berdiri dan menonton, setetes air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya, ketika pintu tertutup dan keheningan berat menyelimuti ruangan, Maya berbalik ke arahku. Tanpa kata, dia jatuh ke dalam pelukanku, terisak seperti anak kecil. Sudah berakhir, bisik saya, mengelus rambutnya. Sudah berakhir, sayang. Kamu aman sekarang. Tapi saya tahu ini belum berakhir. Ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang. Bramantio kemungkinan akan dibebaskan dengan jaminan. Akan ada penyelidikan, pernyataan, mungkin persidangan, dan jalan menuju pemulihan Maya akan panjang dan sulit. Tetapi untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, saya merasakan harapan. Putri saya telah menemukan kembali suara dan keberaniannya. Dia telah mengambil langkah pertama keluar dari siklus kekerasan, dan saya akan berada di sisinya di setiap langkah. Bulan-bulan berikutnya sama sulitnya seperti yang diperkirakan. Bramantio, seperti yang diduga, dibebaskan dengan jaminan, tetapi dikenai perintah penahanan yang melarangnya mendekati Maya atau saya. Dia melanggar perintah ini 3 kali dalam beberapa minggu pertama, yang mengakibatkan penahanannya selama masa penyelidikan. Maya dan saya pindah ke kota lain, ke Bali, di mana tidak ada yang mengenal kami. Memulai kembali tidaklah mudah, tetapi perlu. Setiap hari, saya melihat tanda-tanda kecil putri saya kembali menjadi dirinya yang dulu, sebelum Bramantio masuk ke dalam hidup kami. Minggu-minggu pertama adalah yang paling sulit. Maya bergantian antara momen kejelasan dan kekuatan dengan periode keraguan yang mendalam, bahkan mempertanyakan apakah dia benar telah meninggalkan Bramantio. Bagaimana jika dia benar? Bisiknya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen baru kami, memandangi bintang-bintang. Bagaimana jika aku tidak bisa hidup tanpanya? Kamu hidup tanpanya selama 25 tahun sebelum kamu bertemu dengannya, jawab saya lembut. Dan kamu adalah orang yang luar biasa, mandiri, penuh mimpi dan rencana. Aku tidak ingat orang itu, akunya dengan suara yang nyaris berbisik. Aku ingat, kata saya, memegang tangannya. Dan aku akan membantumu menemukannya lagi. Maya memulai terapi dengan Dr. Larasati, yang menawarkan untuk menasihatinya secara gratis sampai kami stabil secara finansial. Sesi demi sesi, dia perlahan-lahan mengupas lapisan manipulasi dan pelecehan yang telah dibangun Bramantio di sekelilingnya. Dengan setiap pengungkapan, hati saya hancur sedikit lagi. Bagaimana dia mengontrol apa yang dia makan, mengklaim dia gemuk padahal kenyataannya dia sangat kurus, bagaimana dia memeriksa ponselnya setiap hari, menghapus pesan dari teman dan keluarga, terkadang membalasnya untuk menjauhkan orang. Bagaimana dia secara bertahap meyakinkannya bahwa saya jahat, posesif, dan cemburu pada kebahagiaan mereka. Aku mempercayainya, katanya suatu hari, menangis dalam pelukanku. Aku mempercayainya ketika dia bilang ibu cemburu dan mencoba memisahkan kita. Bagaimana aku bisa begitu buta? Para manipulator adalah ahli dalam memutarbalikkan realitas, saya menjelaskan, mengulangi apa yang telah diajarkan Dr. Larasati kepada kami. Mereka menemukan rasa tidak aman kecil dan memanfaatkannya, mengubahnya menjadi dinding yang memisahkanmu dari orang-orang yang mencintaimu. Andi menangani proses hukum. Penyelidikan mengungkapkan lebih banyak dari yang kami harapkan. Bramantio tidak hanya memalsukan tanda tangan pada dokumen-dokumen itu, tetapi dia memiliki rencana yang rumit untuk mentransfer tidak hanya aset dan saham Maya, tetapi juga milik saya, ke rekening di luar negeri.
Ada juga bukti kejahatan keuangan lainnya yang melibatkan pasangan lain yang telah dia manfaulasi selama bertahun-tahun. Dia adalah predator berantai, jelas Andi, menunjukkan laporannya. Kalian bukan korban pertama, tapi kuharap kalian yang terakhir. Ketika persidangan akhirnya diadakan 6 bulan setelah malam di villa itu, Maya sudah cukup kuat untuk bersaksi. Saya menangis saat melihatnya di kursi saksi, menceritakan kisahnya dengan jelas dan tegas. Dia bukan lagi wanita rapuh dan ketakutan yang kami selamatkan dari rumah itu. Bramantio dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, penipuan, pemalsuan, pelecehan psikologis, dan percobaan perampokan. Vonisnya adalah 15 tahun, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 8 tahun pertama. Saat kami meninggalkan gedung pengadilan hari itu, Maya menatap langit biru di atas kami dan mengambil napas dalam-dalam. Aneh, katanya. Dengan cara yang aneh, aku masih mencintainya. Seolah-olah sebagian dari diriku masih ingin percaya bahwa semua yang kita lalui itu nyata, bahwa dia benar-benar peduli. Perasaan yang kamu miliki untuknya itu nyata, jawab saya. Masalahnya adalah apa yang dia rasakan untukmu bukanlah cinta, melainkan kepemilikan. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Dia mengangguk pelan. Aku akan butuh waktu untuk melupakan semua yang dia ajarkan padaku, untuk belajar mempercayai orang lain lagi, dan diriku sendiri. Kamu punya semua waktu di dunia, sayang, dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sudah 5 tahun sejak malam di villa itu. 5 tahun penyembuhan, pembangunan kembali, dan penemuan kembali. Maya menyelesaikan gelar masternya, dan sekarang bekerja di sebuah pusat dukungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga di Bali. Saya masih menjalankan toko buku saya, yang telah menjadi lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah ruang untuk komunitas dan kesadaran. Bramantio menjalani hukumannya, tanpa hak untuk menghubungi kami. Kami sesekali mendengar kabar tentangnya melalui Andi, yang terus mengawasi kasus ini. Rupanya, dia telah menemukan korban baru melalui surat menyurat, seorang wanita yang percaya bahwa dia berkomunikasi dengan seorang pengusaha yang dihukum secara tidak adil. Pihak berwenang telah diberitahu, dan komunikasi mereka dipantau. Beberapa luka tidak pernah benar-benar hilang. Ada saat-saat ketika Maya tersentak karena suara tiba-tiba, atau tatapannya menjadi jauh ketika sesuatu mengingatkannya pada masa-masa itu. Ada malam-malam ketika saya bermimpi buruk tentang apa yang bisa terjadi jika kita tidak bertindak tepat waktu. Tapi ada juga momen-momen kegembiraan murni, kebebasan, dan kedamaian. Seperti hari ini, pada hari Minggu sore, ketika kami mengadakan pesta barbeque untuk teman-teman di taman rumah kecil yang kami beli bersama. Maya tersenyum, berbicara dengan antusias dengan sekelompok orang, kepercayaan dirinya pulih, kecantikan batinnya sekali lagi terlihat oleh semua orang. Bu Sumi juga di sini. Dia berhenti bekerja di rumah Bramantio, yang dijual untuk membayar ganti rugi, dan sekarang bekerja bersama kami di toko buku. Dia dan Maya telah membangun persahabatan yang kuat, diikat oleh pengalaman bersama mereka, Andi, Pak Tono, dan Dokter. Larasati telah menjadi bagian dari keluarga pilihan kami. Kami bertemu secara teratur, tidak hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk merayakan masa kini dan merencanakan masa depan. Saat saya menyaksikan pemandangan ini, putri saya bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Saya merasakan rasa syukur yang mendalam. Syukur tidak hanya karena selamat, tetapi karena telah belajar bagaimana hidup lagi, benar-benar hidup. Maya melihat saya mengamatinya dan tersenyum-senyum yang menerangi matanya dan menghangatkan hati saya. Dia meminta diri dari teman-temannya dan mendekati saya, duduk di sebelah saya di bangku taman. Apa yang sedang ibu pikirkan? Tanyanya, menyandarkan kepalanya di bahu saya seperti yang biasa dia lakukan saat masih kecil. Tentang betapa anehnya hidup ini, jawab saya. Bahwa terkadang kita harus melewati neraka untuk menemukan jalan pulang. Dia mengangguk, mengerti sepenuhnya. Tahu tidak apa yang aku pelajari dari semua ini? Tanyanya setelah hening sejenak. Apa, sayang? Bahwa cinta tidak memenjarakan. Tidak mengontrol. Tidak merendahkan. Cinta sejati membebaskanmu. Membuatmu kuat. Membuatmu tumbuh.
Dia meremas tangan saya dengan erat. Seperti cinta ibu. Air mata dia mengalir di wajah saya. 5 tahun yang lalu, saya putus asa, duduk di mobil saya, menatap putri saya melalui jendela, mencoba memahami bagaimana kami bisa sampai di titik ini. Hari ini, dia ada di samping saya, bebas dari rantai tak terlihatnya. Dan saat saya menyaksikan keajaiban kesembuhannya, saya tahu bahwa tidak peduli seberapa gelap malamnya, fajar akan selalu datang, dan dengan itu, kesempatan untuk memulai lagi. Ibu, kata Maya, memotong lamunanku. Ya, terima kasih, karena tidak pernah menyerah padaku. Saya mencium keningnya dengan lembut. Itulah yang dilakukan para ibu, sayang. Kami tidak pernah menyerah. Dan saat matahari mulai terbenam di cakrawala, menebarkan cahaya keemasan di taman kecil kami dan orang-orang yang kami cintai, saya tahu bahwa kami akhirnya di rumah. Bukan tempat fisik, tetapi ruang aman yang telah kami ciptakan untuk satu sama lain. Sebuah tempat di mana cinta itu tulus, rasa hormat itu timbal balik, dan kebebasan dihargai di atas segalanya. Beberapa cerita tidak memiliki akhir yang bahagia, kisah kami hampir menjadi salah satunya. Tetapi berkat keberanian, ketekunan, dan cinta sejati, cinta yang menghormati, memberdayakan, dan membebaskan, kami berhasil menulis ulang takdir kami. Dan inilah pesan yang kami bagikan kepada setiap Maya dan setiap Dewi yang kami temui, tidak pernah terlambat untuk menulis ulang ceritamu. Tidak pernah terlambat untuk melangkah keluar dari bayang-bayang dan menuju cahaya. Tidak pernah terlambat untuk pulang. Sekarang, jika Anda menyukai cerita ini, klik langganan dan beritahu kami di kolom komentar bagian mana yang membuat Anda terdiam. Oh, dan jangan lupa bergabung dengan keanggotaan kami untuk video eksklusif yang tidak saya rilis untuk umum.